Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Satriasya dengan NIM 22033-093 dari sesi 2023-1127-0171 dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Hadi Afriansah, SPD MPD, yang berjudul Administrasi Tenaga Kependidikan. Baiklah, masuk ke topik yang pertama, itu tentang konsep dasar administrasi tenaga kependidikan. Seperti yang sudah kita ketahui dari materi-materi sebelumnya, apa itu administrasi? Mungkin akan saya ulangi, administrasi itu dalam pengertian yang sempitnya yaitu kegiatan yang intinya adalah kegiatan rutin mencatat, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat dengan segala aspek, serta mempersiapkan laporan. Selanjutnya, untuk tenaga kependidikan itu sendiri, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 tentang pendidik dan tenaga kependidikan, Pasal 39 yaitu menjelaskan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Di mana tenaga kependidikan ini akan kita bahas di pokok pembahasan selanjutnya. Nah, berdasarkan uraian tadi itu, maka dapat kita simpulkan bahwa administrasi tenaga kependidikan itu ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi berbagai kegiatan yang berkaitan tentang tenaga kependidikan di sebuah lembaga pendidikan seperti itu sekolah atau lembaga perguruan tinggi. Di mana tujuan administrasi ini adalah untuk memastikan pengelolaan sumber daya manusia di lembaga pendidikan berjalan dengan efisien dan efektif guna mendukung proses pembelajaran dan pengembangan institusi pendidikan. Tapi yang kedua yaitu tentang jenis tenaga kependidikan. Di mana jenisnya ini bagi dalam menjadi tiga. Yang pertama itu tentang yaitu kepala satuan pendidikan. Di mana pengertiannya itu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut. Di mana kepala satuan pendidikan ini harus mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, figur, dan mediator. Mungkin istilah lain untuk kepala satuan pendidikan ini adalah kepala sekolah untuk satuan pendidikan di sekolah dasar, menengah dan menengah pertama dan menengah atas, dan sebutan rektor untuk universitas. Dan untuk sekolah tinggi mungkin istilahnya itu ketua dan direktur untuk politeknik serta istilah lainnya. Selanjutnya pendidik. Nah, pendidik atau di Indonesia ini lebih dikenal sebagai pengajar. Adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi langsung dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Nah, ini sebutan lain untuk pendidik ini ada guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasiliator, ustadz, dan sebutan lainnya. Selanjutnya tenaga kependidikan lainnya. Nah, tenaga kependidikan lainnya ini mungkin orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Di antaranya itu ada wakil-wakil atau kepala urusan umumnya urusan. Contohnya itu kayak kepala urusan kurikulum. Selanjutnya dari tata usaha yang sudah kita ketahui pasti itu tenaga pendidikan yang bertugas dalam bidang administrasi instansi berikut seperti administrasi surat menyurat,
pengarsipan, kepegawaian, administrasi peserta didik, keuangan, inventaris, dan lain-lainnya. Seperti kalau kita sekolah itu kita kenal dengan PU. Selanjutnya ada laboran, yang sudah pasti kita ketahui itu petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat dan bahan yang ada di laboratorium. Senior pustakawan yang ada di perpustakaan, pelatih ekstrakurikuler, dan petugas keamanan atau penjaga sekolah seperti satpam dan petugas kebersihan dan lainnya. Masuk topik yang ketiga yaitu proses administrasi tenaga pendidikan. Proses yang pertama yaitu tentang pengadaan tenaga kependidikan. Nah, yang maksud di sini adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Di mana formasi kosong ini mungkin bisa disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan baru, atau ada personel-personel yang berhenti sehingga formasi itu dibutuhkan. Langkah-langkah sendiri itu pertama adalah pengumuman adanya formasi baru, di mana pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. Yang kedua itu pendaftaran, yang dilakukan setelah pengumuman tadi tersebar, dan pendaftaran mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. Selanjutnya itu seleksi atau penyaringan. Nah, seleksi atau penyaringan ini di sini ada dua tahap. Yang pertama itu penyaringan administratif, atau kita sering bilang seleksi administrasi, di mana berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan beserta lampiran yang sudah kita kirimkan tadi. Dan di mana apabila terdapat kekurangan kelengkapan dalam hal administratif, maka peserta tersebut bisa dikatakan gagal, akan gagal. Yang kedua melalui ujian dan riset. Nah, setelah peserta lulus dalam penyaringan administratif, maka akan mengikuti ujian pegawai dengan materi pemberitahuan umum, pengetahuan teknis, dan yang lainnya yang saya perlu. Kedua itu penempatan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati satu posisi atau jabatan setelah mereka dikatakan lulus. Nah, dalam konteks ini, penempatan ini ada juga yang namanya mutasi, yaitu perpindahan pegawai dari suatu daerah ke daerah lain, atau dari satu bidang kerja ke bidang kerja yang lain yang dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Selanjutnya ada orientasi, yang dimana merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga pendidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya yang sudah diterima. Selanjutnya, yang keempat itu kesejahteraan tenaga pendidikan. Yang pertama kita akan bahas soal gaji. Nah, jadi selain diberi yang sudah kita ketahui PNS itu atau tenaga kependidikan itu sudah pasti memiliki gaji pokok. Nah, selain diberi gaji pokok, seorang PNS akan mendapatkan kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi persyaratan seperti telah mencapai masa kerja golongan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya cukup. Nah, nah, selanjutnya di samping gaji pokok ada juga tunjangan, di mana isinya ada tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan di beberapa daerah guru juga mendapat insentif atau yang sejenis dengan itu dari dana APBD kabupaten atau kota. Nah, pesan itu tentulah beragam sesuai dengan kemampuan daerahnya. Selanjutnya ada penghargaan, di mana sebenarnya pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap seluruh tenaga pendidik yang tentunya berprestasi. Nah, penghargaan prestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Dikutip dari Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Dikbud sendiri mengatakan tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan tujuan lainnya adalah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik.
Selanjutnya cuti tenaga kependidikan. Nah, mungkin untuk kita ketahui dulu, cuti ini adalah kegiatan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Dan memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu cuti tahunan. Nah, hak cuti tahunan ini hak cuti tahunan. Yang pertama itu merupakan hak PNS, termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. Sebenarnya CPNS hanya berhak atas cuti tahunan, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya ada selama menjalankan cuti tahunan, PNS atau CPNS yang bersangkutan memperoleh yang namanya TKP-KN. Nah, penggunaan cuti tahunan itu sendiri dapat digabungkan dengan cuti bersama dengan jumlah paling sedikit menjadi 3 hari kerja. Selanjutnya, cuti bersama yang tidak digunakan karena kepentingan dinas dan berdasarkan surat tugas tetap menjadi hak cuti tahunan PNS. Selanjutnya ada cuti besar. Hak cuti besar ini merupakan hak PNS yang bekerja paling kurang 6 tahun secara terus-menerus. Di mana PNS yang akan atau telah menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Dan selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan jabatan dan tidak memperoleh TKP-KPKN. Dan untuk penggunaannya sendiri, PNS perlu merencanakan penggunaan cuti besar sejak awal tahun, di mana cuti besar dapat digunakan oleh PNS yang memenuhi kewajiban agama, persalinan anaknya. Yang keempat, apabila PNS yang bersangkutan punya hak cuti besar menjelang persalinan. Dan PNS yang telah melaksanakan cuti tahunan dan akan mengambil cuti besar pada tahun yang bersangkutan harus mengembalikan TKP-KN yang diterimanya selama cuti tahunan sebelumnya. Yang ketiga itu cuti sakit. Nah, sudah pasti hak cuti sakit merupakan hak PNS dan atau CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan. Penggunaan cuti sakit ini, yang pertama PNS yang menderita sakit lebih dari 2 hari harus melampirkan surat keterangan dokter dari eh, rumah sakitnya. Yang kedua, PNS telah menggunakan cuti sakit untuk jangka yang waktu panjang, paling lama itu 1 tahun, 6 bulan, dan telah aktif bekerja kembali. Selanjutnya, cuti bersalin. Hak untuk cuti bersalin ini merupakan hak PNS atau CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga. Dimana cuti bersalin yang digunakan oleh CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama akan mengenai hak cuti persalinan setelah bersangkutan menjadi PNS. Kelima yaitu cuti karena alasan yang penting. Hak cuti karena alasan penting ini merupakan hak PNS juga. Yang selama menjalankan cuti karena alasan yang penting, PNS yang bersangkutan tidak memperoleh TKPKN. Masuk ke topik selanjutnya itu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan. Dan apa sih pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan itu? Itu yaitu merupakan saya mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen, organisasi, dan jenjang pendidikan. Dan di mana tujuan dari kegiatan pembinaan ini sudah pasti eh, adalah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuan, wawasan berpikir, sikap, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sehingga produktivitas kerjanya dapat meningkat. Itu ada beberapa prinsip yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan pembinaan tenaga pendidikan. Yang pertama, pembinaan tenaga kependidikan patut dilakukan untuk semua jenis tenaga kependidikan, baik untuk tenaga struktural, tenaga fungsional, maupun teknis. Sebenarnya pembinaan tenaga kependidikan berorientasi pada perubahan tingkah laku dalam rangka meningkatkan kemampuan profesional atau teknis. Yang ketiga, pembinaan tenaga pendidikan dilaksanakan untuk mendorong meningkatnya kontribusi setiap individu terhadap organisasi pendidikan atau sistem sekolahnya. Yang keempat, pembina tenaga kependidikan
Dirintis dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan. Yang kelima, pembinaan tenaga kependidikan sebenarnya dirancang untuk memenuhi tuntunan pertumbuhan dalam jabatan, pengembangan profesi, pemecahan masalah, kegiatan-kegiatan remedial, pemeliharaan motivasi kerja, dan ketahanan organisasi pendidikan. Subtopik selanjutnya itu kenaikan pangkat tenaga kependidikan. Mana setiap personel ini sebenarnya berhak memperoleh kenaikan pangkat apabila telah memenuhi syarat tentunya yang diperlukan untuk naik pangkat itu. Kenaikan pangkat bukan saja sebagai hak yang dapat diterima oleh setiap personel, tapi juga sekaligus sebagai memberikan penghargaan kepada personel yang bersangkutan atas jerih payah pengabdian. Dan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, 4 tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya memperoleh nilai baik dalam tahun-tahun terakhir. Dan 5 tahun dalam pangkat yang dimiliki setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya menilai cukup dalam tahun terakhir. Dan jenis kenaikan pangkat sendiri itu ada kenaikan pangkat reguler yang diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat eh, yang telah ditentukan tanpa terikat pada jabatan yang dipangkunya. Yang kedua, kenaikan pangkat di pilihan yang diberikan kepada pegawai yang telah memangku jabatan struktural atau fungsional dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan oleh untuk jabatan yang bersangkutan. Selanjutnya ada kenaikan pangkat istimewa yang dimana pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa. Selanjutnya kenaikan pangkat pengabdian sebagai penghargaan bagi pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun dan akan mengakhiri masa jabatannya. Kenaikan pekan anumerta merupakan ini merupakan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat yang dimiliki. Selanjutnya kenaikan pangkat dalam tugas belajar. Ada ada juga kenaikan pangkat menjadi pejabat negara, kenaikan pangkat dalam penugasan di luar instansi, kenaikan pangkat dalam wajib militer, dan terakhir itu ada kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Oke, topik selanjutnya itu tentang pemberhentian dan pensiun tenaga kependidikan. Nah, sebelum itu kita akan mengenal pemberhentian pegawai itu adalah pemutusan hubungan kerja yang karena dianggap tidak mampu lagi bekerja dalam suatu organisasi dengan baik. Nah, untuk jenis-jenis pemberhentian sebagai PNS itu ada pertama itu pemberhentian dengan hormat sebagai PNS. Kalau PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS menerima hak-hak kepegawaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain hak atas pensiun. Ini sendiri meliputi yang pertama itu pemberhentian atas permintaan sendiri. Yang kedua, pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi. Yang ketiga, pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani. Dan di mana untuk pemberhentian ini tuh surat keterangan uji kesehatan itu harus dinyatakan seperti tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena kesehatannya, menderita penyakit atau kelainan berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerja, atau setelah berakhirnya jadi sakit, dia belum mampu bekerja kembali. Selanjutnya ada pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang. Yang, yang kedua itu ada pensiun pendidik dan tenaga kependidikan. Sebenarnya pensiun sendiri ini adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan lain.
Terbelakangannya pensiun itu yang pertama ada karena batas usia, kemauan sendiri, takdir seperti sakit atau meninggal dunia, sektorisasi atau dinas, dan diberhentikan dengan tidak hormat karena adanya kasus. Selanjutnya, ada evaluasi kinerja tenaga kependidikan. Nah, penilaian atau evaluasi adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Dan di sini ada syarat-syaratnya. Pertama itu adalah valid, yang merupakan aspek yang nilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas tenaga kependidikan. Yang kedua, reliable, di mana tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan ini memberikan hasil yang sama untuk seorang tenaga pendidikan yang dievaluasi kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Yang ketiga ada praktis, yang dimana dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah dan dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi tenaga kependidikan. Yang pertama itu ada berdasarkan ketentuan, di mana evaluasi tenaga pendidikannya harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Berdasarkan kinerja, aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja tenaga kependidikan adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau sesuai tugasnya sehari-hari. Ketika dilaksanakan secara konsisten, di mana dilaksanakan teratur setiap tahun, diawali dengan penilaian formatif dan penilaian sumatif. Akhirnya itu peran guru dalam administrasi tenaga kependidikan. Adapun peran guru dalam administrasi tenaga kependidikan, yaitu yang pertama, membuatkan buku induk pegawai, mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri, prajabatan, karpet, cuti pegawai, dan lain-lain. Membuat inventarisasi semua kepegawaian, baik kepala sekolah, guru, maupun tenaga tata administrasi. Selanjutnya membuat laporan rutin kepegawaian harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang kelima, membuat laporan data sekolah dan pegawai. Keenam, mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti pendaftaran. Dan yang ketujuh, mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah tentang proses KBM, surat tugas, surat kuasa, dan lain-lain. Baik, masuk ke akhir, saya akan simpulkan tentang materi saya sebelumnya dan dalam singkat. Di mana administrasi tenaga kependidikan itu adalah proses yang melibatkan perencanaan, organisasi, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tenaga kependidikan di sebuah lembaga pendidikan, seperti sekolah ataupun perguruan tinggi. Yang tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan sumber daya manusia di lembaga pendidikan berjalan efisien dan efektif, guna mendukung proses pembelajaran dan pengembangan pendidikan. Di mana jenis tenaga kependidikan itu mencakup kepala satuan pendidikan, pendidik, serta tenaga kependidikan lainnya yang mendukung proses pendidikan di satuan pendidikan. Dan administrasi tenaga kependidikan ini mencakup pengadaan, penempatan, dan orientasi tenaga kependidikan, serta pemenuhan kesejahteraan mereka melalui gaji, tunjangan, dan penghargaan. Dan cuti tenaga kependidikan adalah hak yang memiliki untuk situasi seperti cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting. Sementara itu, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidikan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas produktivitas melalui program pembinaan dan pelatihan. Selanjutnya, kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan dan promosi bagi tenaga pendidikan yang memenuhi persyaratan tertentu. Pensiun adalah tahap akhir dalam karir tenaga pendidikan dan dapat berdasarkan batas usia pensiun atau alasan lainnya. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja tenaga pendidikan dilakukan untuk mengukur kinerja mereka, dan peran guru dalam administrasi tenaga pendidikan itu mencakup tugas-tugas seperti pengarsipan,
persiapan laporan, pencatatan data, serta bagian administrasi terkait pegawai lainnya di lingkungan. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.